Hey guys, meski sekarang harga-harga handphone itu semakin lama semakin naik, gue tuh seneng sih. Realme sampai sekarang itu masih rajin ngerilis handphone baru di Indonesia. Jadi pilihannya di tiap kelas harga juga semakin banyak. Nah kali ini ada Realme P4X. Ini salah satu dari seri P terbarunya Realme yang emang fokus utamanya itu ada di daya tahan baterainya. Bahkan handphone ini juga baru aja mecahin rekor muri karena sanggup main game MOBA lebih dari 10 jam nonstop cuma dalam sekali ngecas aja. Hai semua, gue Wasa. Oke, soal harga resminya emang belum diumumin sampai pada saat gue syuting video ini sekarang. Tapi dari bocorannya, handphone ini tuh bakal dijual di kisaran harga 2 jutaan aja dan eksklusif dijualnya cuma di online store. Jadi kalau nanti bener-bener harganya segitu, apalagi 2 jutaan kecil ya, menurut gue ini handphone yang bakal menjadi salah satu handphone gaming entry level yang paling menarik buat kita lirik. Sebelum bahas handphonenya, kayak biasa intip dulu isi di dalam boxnya ya komplit semua. Kita dapat bisa langsung pakai. Selain dapat unitnya, dapat juga charger SuperVOOC 45 watt, kabel charger USB, soft case, SIM card ejector, buku panduan yang nggak pernah dibaca, dan layarnya juga udah langsung kepasang anti gores bawaan. Oke, lanjut bahas desainnya. Hal pertama yang langsung kepikiran pas gue ngeliat bagian belakangnya, ini tuh kayak mirip-mirip kayak logo Instagram yang zaman dulu nggak sih? Tapi ternyata menurut Realme, desain ini tuh aslinya terinspirasi dari dunia balap lewat konsep aero racing design. Unit yang gue pegang ini warnanya disebutnya adalah Rally White. Ya, walaupun tulisannya white, tapi menurut gue ini lebih ke arah warna krim gitu loh, dengan kombinasi warna garis coklat dan orange yang bikin nuansa racingnya makin dapet. Kalau kurang suka warna terang, teman-teman masih ada pilihan Phantom Navy yang tampilannya lebih kalem. Terus ngomongin desain bodinya juga udah flat, mulai dari layar sampai framenya, modul kameranya ini juga dibikin simple dengan bentuk kapsul yang memanjang yang menurut gua pribadi ya masih enak-enak aja dilihatnya. Terus selain ada LED flash, pastinya di sini juga ada pulse light di bagian bawah yang bisa nyala sebagai tanda notifikasi ataupun pada saat lagi charging. Nah yang bikin gue seneng, Realme juga masih ngasih nih headphone jack 3,5 mm di bawah. Pas banget buat teman-teman yang masih sukanya main game atau dengerin musik itu pakai headset kabel. Jelas ini jadi nilai plus ya, soalnya audionya bebas delay dan nggak ribet juga mikirin TWS yang mesti dicas ataupun hilang salah satu. Dan katanya emang lagi comeback ya tren headset tuh yang pakai kabel lagi kayak gitu. Emang iya Nat? Gen Z gitu ya? Oke lanjut. Lanjut ke layarnya, Realme P4X ini dikasihnya layar IPS LCD 6,8 inci dengan refresh rate 120 Hz dan tingkat kencerahannya sampai 900 nits. Jadi kalau kita pakai di luar ruangan masih cukup oke terangnya. Emang desainnya tuh masih kayak jadul banget ya, water drop, terus juga bezel bawahnya juga ya tebel lah. Awalnya sih ya jujur gue agak kurang terbiasa, secara kita tuh udah tahun 2026, tapi pas ya dipakai sehari-hari, beberapa hari lama-lama kayak apa ya, kayak ya udahlah biasa aja. Soalnya kan balik lagi mawas diri nih, dari awal tuh Realme emang fokus ngejar daya tahan ketimbang tampilan yang mewah. Layarnya sendiri ini juga udah dilindungin sama Armor Shell Glass. Ada juga sertifikasi IP64 buat tahan debu dan juga cipratan air. Buat yang sering pakai handphonenya di luar ruangan, fitur Wet Hand Touch 2.0 juga berguna banget nih. Soalnya layarnya tuh bakal tetap responsif walau jari kita tuh lagi keringetan, lagi lembab, lagi basah, atau semacamnya. Lanjut ke performa. Realme P4X ini ditenagain Unisoc T7250. Unit yang gue pegang gini, RAM-nya 6GB, storage-nya 128GB. Yes, emang chipsetnya bukan yang paling kencang di kelasnya, tapi chipset ini punya pengelolaan daya yang bikin baterainya lebih awet. Makanya untuk sekedar kayak buka sosmed, chatting, streaming, sampai multitasking, kenanya masih nyaman-nyaman aja nih handphone. Ingat, sekali lagi ini handphone entry level. Jadi, buat gaming santai masih oke. Nah, ini dari hasil benchmark, skor Antutunya gue nyobain tembus 386 ribuan. Geekbench 6 baik yang single ataupun yang multicore-nya 437 dan 1473. Sementara yang PC Mark Walk 3.0 tembus 10.000 lebih nih.
Dari sini kebaca ya, jangan berharap performanya tuh kelasan flagship banget. Tapi buat harganya menurut gue ini udah cukup masuk akal. Dan ya balik lagi di era yang serba mahal di tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Jadi buat gaming pun ternyata Realme juga masih cukup serius. Handphone ini dibekalin graphite cooling system seluas 10.000 mm2 yang bikin suhunya tetap stabil saat kita main game dalam waktu lama. Bypass charging juga ada, jadi kalau main sambil ngecas, arus listriknya itu bisa langsung dialirkan ke motherboard guys, bukan terus-terusan ngisi baterai. Yang mana efeknya itu temperatur jadi lebih adem dan baterainya lebih sehat, lebih kejaga. Ngomongin software, Realme P4X ini udah jalan di Realme UI berbasis Android 16 bawaan lahir. Fitur AI-nya juga lumayan lengkap. Ada Gemini AI, Circle to Search, standar-standar Google lah, sampai berbagai fitur bawaannya yang Realme punya. Kalau kita masuk ke menu fitur spesial yang ada di setting sini, kelihatan nih, ada AI Outdoor Mode. Terus ada AI Boost. Ada Dynamic Button. Speaker Cleaner. AI Noise Reduction. Dan masih banyak lagi yang bisa kalian explore nantinya. Handphone ini juga punya yang namanya tadi gue bilang mini kapsul yang fungsinya mirip kayak Dynamic Island buat nampilin informasi-informasi kayak musik, baterai, timer, dan notifikasi yang baru masuk tuh biasanya tuh kayak WA dan yang lain-lain itu ada di bagian atas layar. Sekarang lanjut ke kameranya, walaupun dari belakang kelihatannya kayak ada dua lensa ya, sebenarnya ini cuma satu aja guys, yakni yang sebelah atas adalah lensa utamanya 50 megapiksel. Satunya lagi cuma desain pemanis aja lah. Sementara lensa depannya standar 5 megapiksel. Dan menurut gue emang jangan pasang ekspektasi terlalu tinggi, soalnya kamera handphone ini bukan nilai jual utama. Anggap aja apalagi yang lensa depannya ini sebagai lensa webcam aja kalau ada yang video call gitu. Nah tapi buat foto-foto di kondisi cahaya yang bagus dan terang, hasilnya masih enak dilihat. Warna yang dihasilkan juga cukup eye pleasing, nggak berlebihan, mau langsung upload ke sosmed juga oke-oke aja. Emang detailnya ya jangan terlalu diharapin ya, soalnya nggak terlalu tajam, sama dynamic range-nya itu masih biasa aja, terutama pada saat kondisi pencahayaan yang ya sulit lah. Buat selfie-nya juga standar kayak yang tadi gue bilang, jadi detailnya tuh emang terbatas dan processing-nya masih kerasa kayak over sharpness gitu. Buat skill videonya, lensa belakang itu maksimal cuma di 1080p 30 fps aja, dan zoom digitalnya bisa nyampe 10 kali. Walaupun menurut gua paling nyaman dipakainya sampai 2 kali aja lah. Terus lensa depannya maksimal 720p 30 fps. Ada juga fitur dual video kalau teman-teman mau ngerekam kamera depan dan belakang itu sekaligus, tapi resolusinya mentok di 720p aja, ngikutin yang lensa depannya ya. Nah sekarang bagian yang jadi jualan utamanya, sengaja gue taruhnya di paling belakang biar teman-teman nonton dulu dari awal sampai ya sekarang intinya, yakni adalah baterainya. Realme P4X ini dibekalin baterai 8000 mAh lengkap dengan Bionic Repair teknologi yang diklaim bisa menjaga kesehatan baterai itu sampai 7 tahun pemakaian. Yakin kalian pakai sampai 7 tahun? Jangan keracunan setahun 2 tahun ada Realme yang baru ya. Di dalam box juga udah disediain charger yang tadi gue bilang SuperVOOC 45 watt. Handphone ini bahkan bisa dijadiin power bank, soalnya ngedukung reverse charging 6 watt. Dan dari pengujian gue, ngisi baterai dari sisa 19% sampai full emang butuh waktu sekitar 2 jam lah. Bukan waktu yang paling cepat, tapi mengingat kapasitas baterainya sebesar ini, menurut gue ini udah sangat wajar. Apalagi balik lagi di kelas entry level dengan harga 2 jutaan aja. Yang paling kerasa justru di daya tahannya. Selama gua pakai hampir nggak pernah kayak kepikiran gitu loh buat ngebawa colokan kemana-mana. Bahkan buat pemakaian normal aja masih ada sisa baterai buat besok harinya. Dan kalau pemakaian teman-teman justru malah ringan-ringan banget gitu, cuma sekedar chatting sosmed, ya kayaknya bakal bisa tembus 2 hari. Hasil PC Mark juga yang gue tes itu screen time-nya nyampe 23 jam 51 menit, nyaris 24 jam nonstop. Pas gue main game juga sama-sama aja iritnya, kayak gue ngetes main PUBG 30 menit, itu berkurang sekitar 4%. Main Roblox juga setengah jam, ya berkurangnya cuma 3%. Terus main Mobile Legends berkurangnya juga sekitar 3-4%. By the way, buat yang ngetes gamenya selama pengujian, gue mainin grafiknya itu ngesetnya
di bagian default ya untuk di masing-masing game. Jadi nggak gue kurangin, nggak gue rata kananin gitu juga. Yang gue sukanya lagi selama main, balik lagi ya, suhunya ini tuh stabil dan nggak kerasa panas yang bikin nggak nyaman gitu, nggak kerasa sama sekali guys. Enak ini main game lama-lama di handphone ini beneran. Yang mana ini menjadikan kesimpulan gua kali ini, menurut gue Realme P4X ini punya target market yang jelas sih. Handphone ini bukan buat ngejar benchmark tinggi atau kamera yang paling bagus, tapi buat teman-teman yang cari handphone dengan budgetnya cuma mentok 2 jutaan aja, dengan ya nyarinya yang super awet baterainya, nyaman dipakai, main game lama, dan punya fitur gaming yang lumayan lengkap. Justru disitulah nilai jual utamanya. Terus juga masih ada headphone jack 3,5 mm, cooling system yang proper, bypass charging, AI gaming, partner yang bikin pengalaman main game tuh lebih nyaman. Dan ya paling kalau dari gua, kalau mau ngasih masukan ke depannya, mungkin ya panel layarnya Realme yang entry level ke depannya itu harusnya udah bisa lebih modern sih. Minimal banget kalau bezel bawahnya masih tebel, ya ini bagian notch-nya pakai yang punch hole lah, yang biar lebih bulat aja gitu, kecil. Bisa kali ya. Tapi ya selebihnya menurut gua Realme P4X ini berhasil sih nawarin paket yang menarik di kelas entry level dan dengan harga yang kooperatif di antara semua handphone-handphone yang lagi pada naik saat ini. Iya kan? Pas banget pokoknya, terutama buat kalian yang lebih mentingin daya tahan ketimbang sekedar spek di atas kertas. Gitu aja guys paling cerita dari gua pemakaian Realme P4X ini. Kalau ada pertanyaan yang kurang jelas, tulis di kolom komentar di bawah biar kita bisa diskusi bareng ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.